Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hingga saat ini kita perlu patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat dan berupa harta yang melimpah hingga saat ini, dan dari beberapa saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bencana di Sumatera. Semoga kita doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulih secepatnya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya dan hartanya. Hingga saat ini kita masih bisa hidup di bumi, di dunia. Karena Allah lah kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Di sini saya juga ingin menyampaikan tentang tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Jadi dalam 3 tauhid itu akan disebutkan ada rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Rububiyah ini kita harus meyakini bahwa Allah lah sang pencipta kita. Allah lah sang maha kuasa di bumi dan di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Lalu yang berikutnya ada tauhid uluhiyah. Di sini kita meyakini bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan yang lain. Di sini kita harus meyakini bahwa kita harus beribadah kepada Allah dan meyakini bahwa beliau hanya satu-satunya sang pencipta. Lalu berikutnya ada tauhid asma wa sifat. Di sini kita harus meyakini bahwa sifat Allah itu banyak dan meyakini semua sifat-sifatnya yang batil maupun yang lain. Di sini kita harus meyakini dalam puncak tauhid ini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta. Nah, di ketiga tauhid itulah kita harus menguatkan pondasi Islam kita, pondasi iman kita dalam tauhid itu. Jika tidak ada ketiganya dan jika ketika tidak ada salah satunya, maka runtuhlah pondasi Islam kita. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu tauhid seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bittaati. Jadi kita harus berserah kepadanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita harus menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, tauhid dan syirik. Dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Imran. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tadi sudah saya sebutkan di situ. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Lalu juga ada di sini yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar itu adalah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangar terhadap sesungguhnya Allah sangat cepat terhadap hitungannya. Jadi di sini kita harus meyakini bahwa Islam itu salah satu agama yang paling benar. Salah satu agama yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama yang terakhir, dan Nabi Muhammad adalah salah satu utusan yang agama terakhir. Lalu berikutnya ada syirik.
Seperti yang sudah kita kenali sejauh ini di Indonesia maupun di luar negeri. Turut prihatin kita melihat bagaimana kondisi beberapa di wilayah kita. Banyak orang yang melakukan kesyirikan karena mereka beribadah. Mereka menyebutnya bahwa itu sebuah adab kepada seorang Habib atau Gus seperti yang sudah saat ini beredar. Mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di zaman sekarang bagaimana mereka melakukan sebuah perbuatan yang membodohi manusia. Islam ini sudah sempurna, sudah tidak perlu ditafsirkan dengan bagaimanapun. Karena Islam sudah sesempurna mungkin ditafsirkan oleh para ulama yang terakhir diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait syirik dan bagaimana yang sudah kita lalui saat ini. Seperti yang sudah saya sebutkan, syirik itu menjauhi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita menjauhi perintahnya. Contohnya kita tunduk kepada manusia. Itu salah satu syirik yang besar. Syirik ini dosanya sangat besar dan akan masuk ke neraka yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus waspada di zaman sekarang ini. Banyak orang yang mengembel-embelkan bahwa mereka adalah orang-orang keturunan dari nabi. Bahkan mereka ada yang mengajukan diri, mengakui bahwa dia adalah nabi baru. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling terakhir yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam Islam. Dan disebutkan bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Jadi dari kesimpulan inilah, di sini saya akan menjelaskan, setelah menjelaskan Islam, tauhid dan syirik. Jika salah satunya kita lakukan atau ketiganya setelah kita lakukan, maka bisa terbilang sempurnalah agama kita, Islam kita. Dan terlebih dari itu semua, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam tauhid uluhiyah. Di sini kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Lalu kita harus menjauhi kesyirikan dan pelakunya juga. Dan pelakunya di sini yang dimaksud bahwa kita harus menjauhi teman-teman atau orang-orang yang melakukan kesyirikan juga. Karena Allah akan menghukum kita juga jika kita berteman dengan orang yang melakukan kesyirikan. Syirikan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada yang lain. Jadi di sini saya akan mengingatkan buat saya sendiri dan teman-teman semua juga, para pendengar kampus mulia. Di sini mari kita merenungi sedikit bahwa Allah lah salah satu dan hanya satu-satunya pencipta kita di muka bumi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.